Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Manijma selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi. Nama saya Okemelia Zahra dengan NPM 202114501936. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rio dengan NPM 2022-1450-1894. Saya Mustafa, NPM 2022-1450-1891. Dasar yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada struktur bumi, yang kedua pembentukan benua dan samudra, yang ketiga studi kasus atau contoh atau hasil penelitian. Yang pertama ada struktur bumi. Komponen bumi terdiri atas atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Komponen pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara. Gas yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen ini penting sekali untuk kita bernapas. Sisanya ada gas karbon dioksida, ozon, dan sebagainya. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya gejala cuaca seperti hujan, petir, dan angin. Kedua, lapisan stratosfer. Pesawat biasanya terbang pada lapisan stratosfer. Selain itu, juga terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Ketiga, lapisan mesosfer. Pada mesosfer, meteor yang menuju bumi akan terbakar habis. Keempat, lapisan termosfer yang sangat panas. Pada termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio AM dan tempat terjadinya aurora. Yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Pada eksosfer inilah satelit luar angkasa mengorbit. Yang kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan di bumi. Litosfer dibagi menjadi kerak bumi, mantel atau selubung bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar bumi di mana tempat kita tinggal. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Kerak bumi dibagi menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Di bawah kerak bumi adalah mantel bumi, yang merupakan lapisan paling tebal, atau biasa disebut selubung bumi, merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi. Mantel bumi. Mantel bumi ada di atas inti bumi. Ketebalannya mencapai 2.900 km. Sebanyak 80% total isi bumi ada di lapisan mantel. Ditinjau dari konstruksi materialnya, mantel bumi dibagi menjadi 2, yakni mantel dalam dan mantel luar. Mantel dalam bagian ini berada 300-2.890 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3.000 derajat Celcius. Mantel dalam bumi dibedakan menjadi litosfer dan astenosfer. Mantel luar bumi jauh lebih tipis dibanding dengan mantel dalam. Mantel luar berada 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya 1.400-3.000 derajat Celcius. Lapisan yang paling dalam yaitu inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2, inti luar dan inti dalam. Inti luar berada pada kedalaman 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen.
Material logamnya berbentuk cair karena kondisinya yang panas. Temperatur bagian inti luar sekitar 4000 sampai 5000 derajat Celcius dengan berat jenis sekitar 10 sampai 12 gram per cm kubik. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1250 km. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu inti dalam mencapai 5000 hingga 6000 derajat Celcius. Tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Komponen yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Contohnya, samudra, lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air di udara. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembentukan benua dan samudra. Definisi benua dan samudra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian benua yaitu sebagai bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua tersebut tidak terkena pengaruh langsung dari angin laut, seperti benua Eropa, Amerika, Afrika, Australia, serta Asia. Samudra adalah lautan yang terbentuk dari massa air asin yang membentang luas. Teori terbentuknya benua dan samudra. Yang pertama, teori apungan benua oleh Alfred Lothar Wegener menyatakan jika pada mulanya terdapat Pangea dan satu samudra. Yang kedua, teori kontraksi oleh Descartes menyatakan jika bumi menyusut dan mengerut karena terdapat proses pendinginan. Yang ketiga, teori menurut Harry H. Hess menyatakan teori konveksi menjelaskan jika material berupa lava akan sampai ke permukaan bumi di pematang tengah samudra. Yang terakhir yaitu teori F5 dan De Matteo pada tahun 1963 mengemukakan teori lempeng tektonik. Akibatnya terbentuk batasan berupa kemunculan gunung dan palung laut. Lalu masih ada teori pergeseran dasar laut dan dua benua. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Proses pembentukan benua terjadi secara bertahap. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Sementara itu, ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua. Alfred Wegener menjelaskan bahwa sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 tahun yang lalu. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua-benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian barat bergeser terus ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan. Bagian yang kedua, bagian timur bergerak ke timur menjadi benua Afrika. Yang ketiga, bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Yang keempat, satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan pecahan bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Perkembangan selanjutnya
Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Kemudian, wilayah Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Sementara itu, bagian paling selatan yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika, dan bagian dari bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, inferensi diperoleh data dispersi kecepatan grup gelombang religi menggunakan metode inversi umum untuk mengestimasi struktur lapisan bumi di daerah Jawa Tengah bagian timur. Data yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan data dari hasil penelitian Yulianto dan Waluyu pada tahun 2002 yang berupa data waktu tiba dan waktu tempuh gelombang P dan S dari data gempa yang terjadi di bulan Maret 1998 sampai dengan Februari 1999 dengan magnitudo sedang dan kuat, dan tercatat stasiun pengamat melalui hal tersebut menunjukkan bahwa lapisan bumi untuk daerah Jawa Tengah bagian timur tersusun oleh lapisan kerak dengan ketebalan antara 0 sampai dengan 20,8 km yang mempunyai kecepatan gelombang S antara 2,9 km per S sampai dengan 3,01 km per S. Lapisan mantle berada pada kedalaman 24 sampai 100 km dengan kecepatan gelombang S bervariasi tiap kenaikan kedalaman mulai dari 3,1 sampai dengan 3,3 km per S. Kesimpulan, bentuk dan komponen bumi terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian litosfer dibagi menjadi kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Dan yang terakhir, hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di permukaan bumi. Dan untuk selanjutnya, benua adalah daratan yang ada di permukaan bumi. Sedangkan samudra adalah perairan atau lautan yang ada di permukaan bumi. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.